Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan judul Kondisi Psikologis Kesehatan yang Kritis. Adapun anggota kelompoknya yang pertama yaitu Zulkifli Muhammad Ajkia, yang kedua Dinda Nabila Bunmeli, yang ketiga Ditya Rahmawati, dan yang keempat Eka Mutmainah Alfija. Adapun pembahasan dari kelompok 8 ini yang pertama yaitu pengertian keadaan kritis. Yang kedua ada teori pendukung keadaan kritis, yang ketiga pengukuran keadaan kritis secara subjektif dan objektif, dan yang keempat ada psikologi kesehatan kritis. Baik, di sini kita akan masuk ke pemateri pertama yaitu Ditya yang akan menjelaskan tentang pengertian keadaan yang kritis. Selanjutnya setelah Ditya, materi yang kedua yaitu teori pendukung keadaan kritis yang akan dibacakan oleh Eka. Setelahnya ada materi ketiga yaitu pengukuran keadaan kritis secara subjektif dan objektif yang akan dijelaskan oleh Dinda. Dan yang terakhir, psikologi kesehatan kritis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ajkia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keadaan yang kritis. Pertama, ada pasien dengan penyakit kritis merupakan keadaan akut disfungsi organ sampai pada potensial penyakit hingga kegagalan organ yang reversibel. Yang kedua, pasien kritis akut merupakan pasien yang membutuhkan pemulihan kembali secara cepat atau jika tidak pasien dapat menuju pada kondisi kronis bahkan meninggal pada masa kritis akut. Yang ketiga, pasien kritis kronis merupakan pasien yang dapat dinilai dari lamanya penggunaan ventilator dan trakeostomi. Yang keempat, pasien kritis adalah keadaan pasien yang mengancam tidak stabil dan memerlukan observasi yang penuh dan perlu diwaspadai. Sekian, terima kasih. Pengukuran keadaan kritis secara subjektif. Subjektivitas seseorang berpengaruh dengan persepsi terhadap sejauh mana lingkungan sosial berpengaruh atau berdasarkan pengalaman pribadi orang tersebut. Seperti kepercayaan keluarga pasien jika pasien disarankan rawat ICU untuk pemantauan lebih spesifik. Keluarga pasien beranggapan kondisi pasien sangat kritis dan diambang kematian, padahal kondisi pasien stabil dan hanya memerlukan pemantauan spesifik. Pasien demam tinggi dan tidak bisa makan dan minum. Namun, keluarga takut memasukkan ke rumah sakit dengan alasan takut di-COVID-kan, dan jika sudah masuk ruang isolasi, maka akan berakhir dengan kematian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang psikologi kesehatan kritis. Di sini saya akan mengambil dua contoh terhadap perawat dan pasien. Nah, apa sih penyebabnya yang menjadikan perawat dan pasien itu psikologi kesehatannya kritis? Jadi penyebabnya sama-sama stres. Namun di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu terhadap perawatnya. Kenapa sih perawat bisa stres? Yang pertama itu akibat masalah keluarga dan pekerjaan tercampur. Jadi ketika misalkan kita itu perawat dan kita mempunyai masalah di rumah tangga atau di keluarga lah. Namun kita harus dituntut bekerja dengan seefisien mungkin. Menurut saya yaitu cukup berat juga ya ketika kita mendapatkan masalah di rumah dan kita harus dituntut bekerja dengan benar-benar sempurna. Yang kedua ialah lingkungan stres atau alat berisik dan susah dipakai. Maksudnya tahu sendiri kan kalau di rumah sakit itu lingkungannya seperti apa, dan terkadang alat-alatnya juga susah dipakai, seperti misalkan kita mau menyuntik pasien terus suntikannya itu macet atau gimana, itu bisa mempengaruhi terhadap pikiran kita, mental kita, ataupun psikologi kesehatan kita. Bisa sampai tidak sabar, emosi atau frustasi atau sebagaimana gitulah. Yang ketiga, hubungan dengan dokter perawat senior. Nah, di sini maksudnya itu ketika kita menjabat di salah satu lembaga rumah sakit dan pangkat kita itu
sangat bawah. Terus di sini kita mendapatkan perilaku yang tidak enak terhadap senioritas kita. Nah, di situ akan menekankan atau memicu terhadap pikiran kita dan mental kita. Terganggulah intinya. Kalau misalkan seniornya itu kurang memperlakukan dengan baik terhadap kita yang pangkatnya masih di bawah mereka. Menjadi stres. Yang terakhir terhadap perawat itu ialah beban kerja berat. Ya, kita tahu sendiri orang-orang yang berada di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit maupun perawat ataupun dokter, ya memang bebannya sangat berat. Apalagi tanggung jawabnya sangat besar. Jadi mempengaruhi mental kita untuk apa ya? Ya intinya kita itu harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar memikirkan terhadap tindakan apa yang kita lakukan terhadap orang lain contohnya. Jadi memang beban seorang perawat itu cukup berat, apalagi tadi ditambah mempunyai masalah di keluarga atau di rumah kita. Itu dapat memicu terhadap kita menjadi stres. Yang kedua ialah terhadap pasien, yang bisa menyebabkan pasien itu stres karena ketika dia dirawat, dia kondisinya sendirian, benar-benar sendiri, tidak ada yang menemani. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika seorang pasien yang sedang dirawat dan kondisinya sendiri, yang pertama tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Itu dapat memicu mental kita, pikiran kita semuanya. Yang kedua, keterbatasan kunjungan keluarga. Maksudnya ini setiap keluarga yang mau menjenguk itu kadang-kadang, jadi nggak setiap hari menemani, ya kadang datang, kadang enggak. Itu dapat mengurangi semangat kita untuk melawan penyakit yang kita rasakan. Yang ketiga, rasa sakit yang berlebihan. Kalau misalkan pasien sedang dirawat, otomatis ya badannya lemas, segala kerasa. Nah, terkadang rasa sakit yang berlebihan itu dapat memicu kepikiran kita dan mental kita terhadap penyakit yang dilawan kita saat itu. Karena pasti dalam pemikirannya itu cuma mikir, apakah kita bakal mati atau apalah apa gitu-gini itu. Nah, itu dapat menyebabkan kepikiran terus-menerus sehingga menyebabkan stres. Yang terakhir, merasa tidak berdaya di ambang kematian. Nah, sama kayak tadi. Jadi ketika yang pertama tidak ada orang yang menjenguk, tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol, ataupun keluarga jarang menjenguk, dan rasa sakit yang berlebihan dapat memicu terhadap pemikiran kita. Jadi semuanya itu dapat membuat kita itu berpikir, apakah kita ini bakal mati saat ini, atau apakah kita gak bakal mampu untuk melawan rasa sakit yang diderita saat ini sekarang. Jadi semua itu dapat memicu terhadap pikiran, terus memikirkan terus-menerus sehingga menyebabkan stres. Jadi seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya bila ada pemahaman yang salah, karena yang saya tangkap cuma segini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.